Baik, sebelum kita mulai pembelajaran IPA pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sikap berdoa. Berdoa Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa cukup? Oke. Ya, hari ini baru first time kita buat online ya, anak-anak. Jadi, mungkin tadi ada sedikit kendala, suaranya nggak kedengaran, ya nggak apa-apa. Jadi, ini kita first time buat eh, ketemu online. Oke, gimana nih kabarnya? Pembelajaran online untuk pertama kalinya. Gimana kabarnya? Boleh di reaction, boleh on mic, boleh chat. Oke, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik Ibu. Oke. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Semoga teman-teman yang lain juga sehat ya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Loh, kenapa ini? Emotnya datar ya? Emotnya datar gitu. Oke, baik. Oke, karena kita online ya anak-anak, Ibu mohon untuk semisalnya dari kalian tidak ada terkendala kamera, bisa on cam ya, gitu ya. Dan juga Ibu eh, ingin mengecek kesiapan kalian gitu ya. Jangan-jangan yang off kamera ini malah ditinggal rebahan, jangan ya. Gitu. Jadi kalau semisal memang ada kendala bisa lapor ke ibu untuk nggak Bu aman, oke. Siap Abigail. Oke, misal ada kendala kameranya bisa lapor ke ibu. Kalau semisal tidak ada, gimana Mbak Naya? Gimana Mbak Naya? Halo, Bu. Halo? Halo, Ya, gimana Mbak Naya? bisa kok. Baru join soalnya sinyalnya agak susah di rumahku. Oh, sinyalnya agak susah. Mm-mm. Nggak apa-apa. Oke, kalau sinyalnya agak susah emang susah ya. Ya, nggak apa-apa. Oh, sebelum itu, gini ya anak-anakku. Jadi, semisal kita pembelajaran online seperti ini, Ibu harapkan kalian benar-benar siap ya. Tadi Mbak Abigail sudah, enggak Bu, aman, oke. Berarti benar-benar siap untuk belajar. Dan juga Ibu mau menawarkan nih anak-anak, kita kan nanti ada kepotong istirahat sekitar 20 menit. Ibu menawarkan ke anak-anak semisal yang pertama ya. Yang pertama kita tetap melakukan istirahat ya. Jadi di jam 9.35 ya, jam 9.35 nanti tetap melaksanakan istirahat sampai 20 menit, tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu kalian harus join 5 menit sebelumnya gitu ya. Karena Ibu lihat tadi untuk joinnya saja itu memerlukan waktu gitu. Jadi takutnya mundur lagi nih jam pelajarannya. Oke, itu untuk opsi yang pertama. Opsi yang kedua, Ibu menawarkan ke kalian tidak istirahat, tetapi istirahatnya dipindah ke setelah pembelajaran. Jadi kita nanti selesainya itu jam 10.05. Jam 10.05. Itu ya. Yang pertama, kita tetap istirahat, tapi kalian joinnya itu 5 menit sebelum istirahat. Jadi tetap join, bisa tetap join, bisa masuk join, tapi 5 menit sebelum eh, jam pelajaran dimulai setelah istirahatnya itu. Gitu. Yang kedua, itu kalian bisa memotong istirahatnya, tapi nanti selesainya kita itu jam 10.05 gitu. Opsi 2. Oke, berarti lanjut ya. Baru 2 nih. Yang lainnya gimana yang lainnya? Yang lainnya apakah setuju opsi 2? Opsi 2 ya? Oke. Opsi 2 ya, Ibu putuskan berarti opsi 2 saja.
Oke, berarti nanti kita selesainya jam 10 lebih 5 ya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Ibu izin share screen ya. Apakah sudah terlihat anak-anak share screen Ibu? Sudah? Oke. Sudah Bu, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini, kita akan masuk ke materi baru ya. Masih di bab cahaya dan alat optik. Tetapi kemarin kita sudah belajar tentang cermin cekung. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cermin cembung, anak-anak. Cermin cembung dan cermin cekung itu ada perbedaannya dari bentuknya, juga dari nanti ruang bayangannya. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut. Mohon anak-anak nanti bisa mencatat ya, apabila nanti perlu yang ada dicatat, karena agar Ibu tahu bagaimana kesiapan kalian belajar dan juga apakah benar-benar menyimak gitu ya. Nanti akan ada pengumpulan catatan seperti itu. Nanti Ibu akan siapkan linknya. Oke ya. Baik, iya, terima kasih. Selanjutnya, next. Oke, untuk aturan pembelajarannya, yang pertama hadir tepat waktu, yang kedua tetap berpakaian sopan ya anak-anak, meskipun ini ibu nggak tahu ya, ini kalian off cam tapi apakah ada yang on cam ya? Kalian off cam tapi tetap berpakaian dengan sopan. Lalu wajib on kamera jika ada kendala, mohon lapor ke Ibu dan menonaktifkan mic ketika Ibu sedang menjelaskan materi. Jadi ketika memang nanti Ibu memberi kesempatan kalian untuk berpendapat, boleh on mic, boleh lewat chat ya. Tapi biar Ibu nggak sendirian nih di sini ngomongnya, nanti coba ya ada yang on mic ya kalau semisal Ibu tanya pendapatnya. Oh, oke, untuk persepsi. Masih ingatkah kalian dengan materi pertemuan sebelumnya? Tentang apa ya kemarin? Tentang cermin cekung ya. Tentang cermin cekung. Masih ingat ya? Nah, cermin cekung itu, ya betul. Cermin cekung. Cermin cekung itu kalian sudah pelajari tentang ada 3 sinar istimewa ya. Ada 3 sinar istimewa, lalu kalian bisa menggambar dan ada ruangan antara cermin itu ada ruangan ya anak-anak. Di depan cermin, cermin cekukang gini, di depan cermin itu ada ruangan 1 antara cermin dan titik fokus, ruang 2 antara fokus dan jari-jari kelengkungan atau R, dan ruang 3 setelah jari-jari kelengkungan. Dan ruang 4 itu ada di belakang cermin. Itu untuk cermin cekung ya. Masih ingat ya berarti? Oke, lanjut. Coba kalian ingat, ketika kalian berangkat ke sekolah, diantar naik motor atau naik mobil, kira-kira? Naik motor apa naik mobil? Oh, saya naik motor. Oh, naik motor. Oke. Nah, mobil. Oke. Nah, ketika kalian naik motor dan naik mobil itu, kalian suka ini enggak sih? Ngaca di spionnya gitu. Suka ngaca, oh naik mobil, oke. Wah, ada yang naik mobil, ada yang naik motor. Dua-duanya, naik motor dan mobil, gimana itu ceritanya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya itu pernah naik motor, pernah naik mobil gitu ya berarti. Oke, coba ingat-ingat, di kaca spionnya itu, kenapa ya kaca spionnya yang kecil, tapi bisa menampilkan seluruhnya? Gitu.
bisa melihat bus. Di belakang kita kan bisa melihat bus atau truk, atau kalau di motor itu kan untuk pengamanan ya, di mobil juga sih ya. Kita bisa melihat belakangnya kita, apakah ada yang menyalakan lampu sen, atau nanti ada yang nyebrang, kan kita bisa lihat ya di belakang ya gitu. Kenapa ya? Kenapa bisa seperti itu kaca spionnya? Gitu. Nah, kita akan menjawab melalui materi cermin cembung ini. Oke, sebentar ya. Ini ada kamera lagi. Oke, ya mungkin karena sinyal ya, jadi agak loading sedikit. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama melalui diskusi LKM ya atau live worksheet, karena kita online ya, jadi kita menyebutnya live worksheet. Murid dapat mendeskripsikan sifat bayangan pada cermin cembung dengan tepat. Lalu yang kedua melalui diskusi LKM juga. Oh iya, putus-putus. Oh ya, begitu kan sinyal ya. Melalui Ibu lanjutkan ya. Melalui diskusi LKM, murid dapat membedakan dan sifat antara sifat bayangan di cermin dan di cermin. Nah, nanti karena ini ada diskusi LKM, Ibu akan membagikan terkait LKM secara online atau live worksheet secara online. Nanti kita diskusikan ya, jadi mohon untuk disimak baik-baik ya. Oke, untuk manfaat pembelajarannya, setelah mempelajari materi cermin cembung ini, murid dapat mengaplikasikan konsep cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Bagaimana nantinya kalian akan menentukan kira-kira ketika akan menggunakan atau melakukan suatu kegiatan, apakah kalian menggunakan cermin cembung atau cermin cekung? Seperti itu. Lanjut. Oke, alur pembelajarannya yang pertama diskusi AKM, yang kedua nanti jika masih ada waktu, Ibu mohon untuk salah satu bisa mempresentasikan, lalu yang ketiga ada poster. Seperti cermin cekung ya, nanti akan di akhir nanti akan ada poster yang Ibu bagikan di akhir materi ya, materi cermin, lensa, dan alat optik. Seperti itu. Oke. Untuk penilaiannya kognitif, sikap, dan keterampilan. Nah, di sini nih sikapnya dinilai meskipun kita online ya, secara online tapi sikapnya dinilai, terus keterampilannya dinilai, kognitifnya itu berdasarkan hasil LKM dari kalian gitu. Dan nanti juga ada penugasan, Ibu juga akan mencatat nilai dari situ. Oke, next. Oke, kita perkenalan dulu dengan cermin cembung. Sebelum kita melaksanakan diskusi, kita perkenalan dulu dengan cermin cembung. Yang pertama ya, cermin cembung itu dari bentuknya saja nih anak-anak. Dari bentuknya saja itu berbeda ya dengan cermin cembung. Kalau cermin cembung itu dia melengkung ke luar seperti ini. Gimana ya? Seperti ini kan, ini bagian depannya. Kalau cermin cekung itu bagian luarnya ya, bagian depannya yang mencekung ke dalam. Cermin cembung itu ke luar. Jangan apa namanya kebalik lah ya. Cermin cembung dan cermin cekung. Lalu cermin cembung ini bisa dikatakan sebagai cermin negatif. Negatif itu bagaimana? Karena dapat dilihat di gambar ya anak-anak bahwa posisi titik fokus itu ada di belakang cermin. Gitu ya, posisi titik fokus itu ada di belakang cermin. Sehingga nantinya
cermin cembung ini dikatakan cermin refraktif karena fokusnya ada di belakang cermin. Berbeda dengan cermin cekung yang fokusnya ada di depan cermin. Begitu ya, dapat dipahami? Nah, dari cermin cembung itu yang bersifat negatif, dia mempunyai sifat menyebarkan cahaya atau divergen. Kalau cermin cekung, kemarin sifatnya apa? Kalau cermin cekung. Masih ingatkah sifat cermin cekung? Kalau cermin cembung itu menyebarkan sinar atau divergen. Kalau cermin cekung, apakah masih ingat anak-anak? Masih ingatkah? Ada yang bisa langsung on mic boleh. Terus ada yang lewat chat juga boleh, boleh sekali ini berpendapat. Tidak ada yang salah ya kalau berpendapat. Ada yang masih ingat cermin cekung? Membesar, oke, membesar. Membesar ya, oke, bisa membesar. Tapi itu ada di ruang satu ya, Mas Alari. Berarti cermin cekung itu sifatnya mengumpulkan sinar atau konvergen. Bu ada yang, oh mohon maaf, Bu ada yang muncul tapi nggak bisa. Oh, coba menggunakan, coba menggunakan passcode-nya. Apakah bisa, Bu? Tunggu terus. Oh, sinyal mungkin ya. Entah sinyal dari ibu atau sinyal dari siapa ini. Oke, nanti semisal memang belum bisa, ini bisa WA ke ibu ya. Gitu ya. Oke, oke Ibu lanjutkan ya. Ibu lanjutkan. Jadi, sebenarnya untuk sifat dari cermin cekung itu mengumpulkan sinar atau konvergen. Cermin cembung itu menyebarkan sinar atau divergen. Nah, kalau untuk membesar itu bukan sifat cerminnya ya, tapi sifat dari bayangannya ketika ada di ruang pertama atau ruang satu. Begitu ya Mas Arif? Gitu. Lalu lanjut, cermin cembung selalu membentuk bayangan yang diperkecil. Nah, Ibu bahas di sini ya. Cermin cembung memiliki ruang 1, 2, 3, 4. Sama ya seperti cermin cembung, tapi posisinya itu dibalik anak-anak. Untuk ruang 1, 2, 3-nya itu berada di belakang cermin. Itu ya, itu berada di belakang cermin. Untuk penempatannya sama. Antara cermin dan titik fokus itu ruang 1. Antara titik fokus dan jari-jari kelengkungan atau R-nya itu ruang 2. Dan setelah jari-jari kelengkungan itu ruang 3. Seperti itu ya. Nah, ruang 4-nya itu berada di depan cermin. Kenapa Ibu? Karena sifat dari cermin cembung sendiri itu menyebarkan sinar, sehingga fokusnya itu ada di belakang cermin. Seperti itu. Jadi ruang 4-nya atau ruang bendanya itu ada di 4. Seperti itu ya. Ruang 1, 2, 3 ruang bayangan, ruang 4-nya ruang benda. Seperti itu ya. Jadi kebalikan cermin anak-anak. Kalau mau diingat-ingat kebalikan dari cermin. Siapa yang main piano? Ini Ibu ada di sekolah ya, yang main piano adalah sekolah kalian sendiri. Ini bel sekolah kalian ini. Ayo, siapa yang sudah kangen sekolah? 2 hari tidak masuk ya. Ah, ya, alarm. Oh, di sini alarm namanya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di cermin cekung itu, oh mohon maaf, di cermin cembung itu juga ada 3 sinar. Cermin cekung juga ada 3 sinar ya. Oke, sinar yang pertama, sinar datang ini ya yang yang bagian kiri atas itu ya. Sinar pertama itu sejajar dengan sumbu utama ya.
garis merah ini dipantulkan seolah-olah itu maksudnya karena fokusnya ada di belakang cermin, jadi seolah-olah di belakang cermin itu dipantulkan melalui titik fokus. Ya, sama ya, seperti contoh. Sinar yang kedua melalui titik fokus ya dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar yang ketiga itu melalui sinar yang melalui titik R atau jari-jari kelengkungan akan dipantulkan kembali seolah-olah melalui titik jari-jari kelengkungan itu juga atau titik R itu juga. Seperti itu. Sama ya, cuma di sini yang membedakan adalah seolah-olah. Kenapa seolah-olah Ibu? Karena ini kan di belakang cermin ya, jadi kita tidak tahu menahu ya di belakang cermin. Jadi seolah-olahnya itu dipantulkan dari titik fokus atau seolah-olah melalui seperti itu. Lanjut. Ya, sebentar ya, sedikit loading ini sinyalnya di sini. Oke, sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Dari sini? Udah ada ya? Ada yang mau ditanyakan? Yang penting ini, konsepnya cermin cembung. Kok saya nggak paham? Gimana? Gimana Mbak Dinar? Kok nggak paham itu gimana? Di bagian mana? Jadi kalau cermin cembung dan cermin cembung itu kan berbeda Mbak Dinar. Jadi kalau cermin cembung itu mengumpulkan cahaya sehingga titik fokusnya ada di depan cerminnya. Ya, kalau cermin cembung itu menyebarkan cahaya sehingga titik fokusnya ada di belakang cermin. Dan kalau cermin cembung itu ruang bendanya 1, 2, 3 di depan cermin. Kalau cermin cembung itu ruang keempat. Sehingga nanti bayangannya akan diperkecil. Itu kita analisis ya, bayangannya diperkecil. Putus-putus. Maksudnya itu. Yes. Oh, jadi coba. Sudah. Terima kasih. Ya, maaf ya anak-anak. Ibu ganti jaringan jadi tadi keluar. Lanjutkan ya. Oke, tapi jadi Mbak Dinar ya. Mbak Dinar, yang mana yang belum paham, Mbak? Yang belum paham yang mana ya? Sampai ini ya. Terus jadi akbar Bu. Iya, karena Ibu tadi Ibu keluar. Untuk Mas Akbar bisa jadiin Ibu host. Jadi Ibu keluar. Jadi hostnya jenis-jenis yang istimewa.
Ya. Oke, Mbak Dinar. Kita ke jenis-jenis Dinar ya. Mungkin temannya Mbak Dinar juga sama nih. Jenis-jenis itu kan paham. Kita, kita, Oke, Mbak Dinar. Dan teman-teman yang lain ya, Ibu jelaskan tentang jenis-jenis sinar. Untuk penyebutan dari jenis-jenis sinar sendiri, seperti sejajar dengan sumbu utama, lalu dipantulkan melalui titik F. Ini, gitu ya. Jadi ketika ada sinar yang melalui sumbu utama, itu seolah-olah Mbak Dina, seolah-olah itu dia akan dipantulkan lagi di titik F. Jadi seperti ini. Nah, jadi nanti bakal ada perpotongan antara oh, antara sinar sama titik F-nya. Jadi gini ya. Set, terus dari titik F-nya. Set. Tuh. Kalau mau digambarkan ya, begitu. Lalu setelah dari sinar yang pertama, kita sinar yang kedua, yang bagian kanan atas. Nah, itu dari titik F, ya, menuju titik F, itu ya. Lalu dipatungkan seolah-olah sejajar dengan sumbu utamanya, yang bagian kanan atas ini. Dia dari titik F, seolah-olah dari sumbu utama. Jadi ada perpotongan antara titik F sama sinar utamanya ini ya. Kalau digambarkan ada perpotongannya di sini. Begitu. Tapi itu merupakan jalannya sinarnya ya. Jalannya sinarnya. Lalu di bagian sinar ketiga itu sama. Pemantulannya dia melalui jalur yang sama. Eh, melalui titik dari titik R atau melalui titik R ini akan dipantulkan kembali ke titik R itu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari Mbak Dina atau teman-teman yang lain? Jadi karena dia di belakang cermin, jadi ada yang namanya seolah-olah. Karena di belakang cermin ya. Begitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, itu mau buka kolom chatnya dulu. Ada yang oh, ini suara. Ya, apakah sih juga ya? Oh, mungkin senang ya Mbak. Eh, oh bukan Mbak ya, Mas ya. Mohon maaf. Mas apa Mbak ini Mbak? Mas Kenan, oke. Bisa lanjut ya, berarti kita lanjutkan ke penggambaran sinar. Tundukkan kepala, ikuti apa yang Sudah ada doa ya untuk kakak ingat kalian, kakak kelas kalian kelas 9. Oke, jadi kalau mau penggambaran seperti cermin cekung ya anak-anak, yang pertama, bendanya itu di depan cermin, gitu ya. Bendanya itu di depan cermin. Kita memakai sinar yang keberapa ini? Pertama. Jadi, melalui bendanya juga ya, dan jadi harus kena bendanya. Sinar yang pertama itu melalui benda ini, ya. Lalu ke cermin dipantulkan seolah-olah dari titik F. Nah, langsung pemantulannya di sini. Lalu kita tarik perpanjangan garis ya di titik F. Seperti itu. Selanjutnya, kita pakai sinar yang ketiga. Sinar kedua juga bisa ya, tapi ini Ibu contohkan sinar yang ketiga. Kalau sinar yang ketiga itu dari titik ini ya, titik R ya, atau M ya, kita bisa menyebutnya sama ya, itu jari-jari kelengkungan. M atau R itu sama, gitu ya. Itu melalui titik M juga atau titik R juga. Nah, dapat ini perpotongan antara sinar pertama dan sinar kedua. Karena di sini kepalanya menuju perpotongan, kepala yang di sini juga menuju perpotongan. Nah, jadi bayangannya, kalau Ibu tanya ini, bayangannya itu sifatnya apa ya? Coba tulis di kolom chat.
Bayangannya sifatnya apa? Kira-kira kalian membaca bayangan yang dihasilkan sama benda ini sifatnya seperti apa ya? Maya, oke Maya. Terus ada lagi? Gitu ya kriterianya. Maya. Kalau Maya pasangannya sama apa anak-anak? Tegak. Pas ya, Maya tegak. Mereka juga tegak ya ini antara benda sama bayangannya sama-sama berdiri, kepalanya juga sama-sama menuju titik perpotongan. Tegak. Oke, sip Mbak Abigail. Maya tegak. Satu lagi, lurus. Oke, lurus. Lurus itu tegak ya, diperkecil. Maya tegak, diperkecil. Betul sekali. Maya tegak, diperkecil. Nah, artinya di sini bahwasanya kalau dicembung itu hanya mempunyai satu sifat, anak-anak. Satu sifatnya apa? Yaitu Maya tegak, diperkecil. Seperti itu. Ya, berbeda nih ya dengan cermin cekung ya. Melalui bayangannya juga berbeda ruang-ruangannya. Karena kalau kita melihat di cermin cekung, itu kan ketika ada bayangan di ruang ruang benda, mohon maaf, ruang benda di bendanya di ruang dua, berarti bayangan di ruang tiga. Nanti nyata terbalik diperbesar. Nah, kalau di cermin ini, dia dari ruang 4 ruang benda ya, tadi Ibu jelaskan, ke ruang satu 2 3-nya. Gitu. Jadi dia tetap di belakang cermin terus gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa cermin-cermin hanya mempunyai satu sifat bayangan. Maya tegak diperkecil. Catat tuh, maya tegak diperkecil. Seperti itu. Nah, sudah ya. Lanjut. Oke, anak-anak. Berhubung kita masih eh, membahas tentang cermin cembung, ya silahkan bisa di-scan barcode yang ada di sini ya, di-scan barcode-nya. Ibu juga nanti akan mengirimkan melalui grup. Silahkan bisa dikerjakan. Ya, kita pengerjaannya diskusi bersama ya. Silahkan diakses terlebih dahulu. Sebentar, Ibu kirimkan melalui grup ya. Ada yang kalau ada yang tidak bisa mengakses di apa namanya? Di sini di barcode-nya bisa akses di grup ya anak-anak sudah Ibu kirim linknya. Nah, silahkan dilihat live worksheet-nya. Sebentar Ibu stop dulu share-nya. Oke, sebentar anak-anak. Jadi ada kendala. Nah, silakan. Apakah sudah di-scan? Sudah di-scan. Kalau tidak di-scan bisa akses di di grup kalian ya, grup kelas.
Sinyal, sinyal ya, Dek. Sepertinya sinyal. Ya, untuk eh, waktu ini kalian mengerjakan live worksheet, ya. Live worksheet nanti Ibu akan kasih 15 menit mungkin ya, 15 menit untuk mengerjakan. Tetapi kalian tetap di Zoom ini. Nanti misal ada kendala Ibu bantu gitu ya. Tapi apakah ini sudah pada mengakses semua ini? Sudah diakses semua ya? Kalau sudah ada bisa di-scan barcode-nya atau di grup. Sudah Ibu kirimkan linknya. Kita ke live worksheet-nya ya, sebentar. Oke. Oh, belum ya? Oke. Nah, ini tampilan dari worksheet-nya ya. Oke, LKM Cermin Cembung untuk kelas. Silahkan dilengkapi namanya siapa, kelas dan nomor absen, gitu ya. Lalu jika sudah identitasnya, ini ada bagian dari kriteria pembelajaran kita, tujuan, ketercapaian, lalu petunjuknya. Lalu ada orientasi masalah. Nah, di sini ya, ada yang mau membantu Ibu membacakan? Halo, anak-anak. Ada yang mau membantu Ibu membacakan tentang orientasi masalah? Halo? Ada yang mau membantu Ibu membacakan? Ah, oke, kalau tidak ada, berarti Ibu tunjuk ya. Berarti Ibu tunjuk ya ini. Ada siapa ya? Oke, coba Mas, Mas Nizam ya, Mas Nizam. Coba Ibu tolong bacakan dong. Ini, halo Mas Nizam, bisa on mic? Bentar Bu, bentar. Oke, ya. Oke, oke, oke. Bisa tolong dibacakan ya tentang orientasi masalah. Yo, dibacakan sama Mas Nizam. Ayo Mas Nizam. Ya, Bu. Ya, Di coba tikungan dibacakan Mas. tajam dekat di tikungan tajam dekat sekolah sering terjadi hampir tabrakan karena pengendara tidak dapat melihat kendaraan dari arah berlawanan. Warga berencana memasang cembung untuk membantu pengendara melihat kondisi jalan. Namun sebagian warga masih ragu karena belum memahami bagaimana bayangan yang dihasilkan oleh cermin tersebut. Warga juga mengetahui apakah cermin cembung benar-benar dapat memperluas pandangan dan membantu meningkatkan keselamatan di lingkungan. Udah, Bu. Oke, terima kasih Mas Nizam sudah dibantu ya Ibu untuk membacakan. Nah, ini ada orientasi masalah Ya, anak-anak. sama-sama, Bu. Ya, ada permasalahan warga ini
mau membuat kaca yang nantinya bisa membantu di tikungan. Nah, warga ini masih belum tahu ya, apakah cermin cembung itu benar-benar bisa memperluas atau ataukah malah pakai cermin cembung gitu. Oke, silahkan diisi ya anak-anak melalui permasalahan terkait tadi ya, warga kebingungan ya. Silahkan diisi berdasarkan permasalahan pada orientasi di atas. Coba tuliskan rumusan masalah yang kalian temukan. Nah, untuk rumusan masalah, mungkin ada yang belum paham ya, Bu, rumusan masalah itu seperti apa? Rumusan masalah itu, dia bentuknya kalimat tanya. Gitu ya, kalimat tanya. Jadi bukan dijawab ya, bukan jawaban, bukan karena titik titik titik, itu bukan, tapi kalimat tanya. Mengapa, bagaimana, apa. Nah, silahkan ditulis di sini. Sudah Ibu sediakan ya, silahkan ditulis di sini. Gitu. Nah, melalui kalimat tanya, untuk rumusan masalah. Selanjutnya, jika sudah, langsung ke bagian membimbing penyelidikan atau eksperimen sederhana. Nah, karena ini anak-anak ada di rumah ya, yuk ambil si sendok stainless steel atau besi kalian. Ayo diambil dulu. Kita coba eksperimen sederhana. Tapi untuk rumusan masalahnya sudah diisi ya? Atau ada yang belum ini? Rumusan masalahnya yuk diisi dulu. Kira-kira dari cerita itu, apa yang membuat kalian bertanya-tanya? Kalian mau menanyakan apa? Jika kalian jadi warganya, gitu. Kalian jadi pengamat dari warganya itu mau menanyakan apa? Kalau sudah, ambil sendok di rumah kalian, ya, kita melakukan eksperimen sederhana. Untuk rumusan masalah tidak ada masalah ya. Rumusan masalah tidak ada masalah. Sudah bisa semuanya rumusan masalah? Sudah ya, Ibu anggap sudah ya. Oke, jika sudah rumusan masalah, oke sudah, terima kasih, sudah ya. Oke, dari Mas Fakih sudah. Nah, selanjutnya kita ke eksperimen sederhana. Ayo, ambil sendok di dapur ya. Ini nggak ada di dapur ini, nggak ada sendoknya juga ya di kelas ini ya. Diamati anak-anak di bagian cembungnya, luar sendoknya. Ya, cembung itu berarti yang melengkung keluar. Itu ya, diamati. Yang pertama, aspeknya apa aja? Yang pertama, ukuran bayangannya. Nah, nanti kalian bisa isi di sini. Apakah diperbesar, diperkecil, atau sama besar? Oh, agak tipe ya ini, nggak apa-apa. Sama besar. Lalu, untuk posisinya, apakah tegak terbalik? Lalu untuk bentuk bayangannya apakah maya dan nyata? Nah, jadi sudah Ibu spill ya, dari cermin cembung itu seperti apa. Tapi apakah kita melakukan eksperimen sederhana itu sama hasilnya? Gitu. Oke, yo sudah mulai eksperimen sederhana. Sudah ambil sendok masing-masing? Sudah dilihat bagaimana bentuk untuk kalian ketika bercermin ya, bercermin di sendok itu bagaimana? Gitu. Untuk ukuran bayangannya, dibatasi diperkecil, diperbesar, atau sama besar. Posisinya itu tegak apa terbalik. Bentuknya, nah, kira-kira maya atau nyata? Jika sudah untuk mengisi eksperimen sederhana, ya, ya, ini ya, Ibu dikabari ya. Sudah, Bu, sudah. Ya, eksperimen sederhana apakah sudah diisi semuanya?
Untuk ekspektasi sebenarnya sudah diisi di left worksheet-nya, silahkan bisa dipilih. Untuk ukuran bayangannya, apakah diperbesar, diperkecil, atau sama besar. Lalu untuk posisinya, bagaimana tegak atau terbalik. Untuk bentuknya sendiri, maya atau nyata. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa sifat-sifat cermin cembung itu seperti ini. Nah, apakah itu sama dengan kalian percobaan secara nyatanya? Oke, untuk eksperimen sederhana sendiri, sudah dilaksanakan anak-anak? Ini Ibu nggak bisa lihat ya, soalnya kalian, oke, jadi Ibu tidak tahu nih, sudah dilaksanakan apa belum? Bisa dijawab di kolom chat ya. Sudah Bu, sudah dilaksanakan. Sudah. Kalau sudah, nanti kita lanjut. Ya, sudah. Oke, Mbak Naya sudah. Mbak Naya sudah. Terus, selain Mbak Naya, jawabannya apakah jawaban dari Mbak Naya mewakili? Oke, sudah. Oke, sudah ya. Berarti Ibu simpulkan sudah semua ya ini. Ya, kita lanjut ya. Lanjut mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, di sini kita akan mulai menghitung ya. Menghitung terkait hubungan antara titik fokus, lalu jarak bayangan, jarak benda gitu ya. Oke, ini ada soal. Apabila diketahui benda diletakkan 5 cm di depan cermin cembung milik sendok gitu ya. Jadi sendoknya ini cermin cembungnya. Itu ada benda di depannya. Tuh, misalnya HP atau apa gitu ya. Titik fokusnya minus 5 cm. Kenapa titik fokusnya minus? Ayo, titik fokusnya minus. Negatif minus. Negatif ya anak-anak. Maaf. Ada yang bisa menjawab? Kok minus? Kemarin perhitungan di Joko itu plus, Bu. Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok minus semua? Kenapa kok ada negatifnya? Oke, coba Mbak siapa ya ini? Ini Wor, ini siapa ya Wor? Coba Wor, 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 Wor. Ini siapa ya? Oh, Mbak Woro ya? Woro, iya Bu. Oh, Mbak Woro. Mbak, itu tipe apa? Emang namanya Wor gitu ya, Mbak? Mbak Woro. Tiba Wor. di Tadi ya, keburu-buru. ganti ya Mbak Woro. Mbak Woro, kalau Ibu Ya, Woro, kenapa titik fokusnya negatif? Apa ada alasannya? nggak tahu. Gak tahu. Waduh, gimana ini? Gak tahu. Oke, oke, apa-apa. Coba, ada yang mau membantu Mbak Woro? Kenapa titik fokusnya ini negatif? Ya, ayo dibantu. Nggak tahu. Karena apa? Nggak tahu. Gak tahu. Mbak Woro nggak tahu. Yuk, teman-teman yang lain bisa tidak? Ayo, dibantu temennya Mbak Woro. Ayo, bisa tidak? Kenapa ya? Negatif. Ada yang mau menjawab? Coba, Mbak Ayah. Mbak Ayah? Ya, Ya, Mbak Ayah. Kenapa ya titik fokusnya ini nilainya negatif, Mbak Ayah? kenapa? Karena bagaimana? Oh, putus-putus. Putus-putus.
Oke, kenapa Mbak Aya? Ini titik fokusnya negatif. Yo, ini udah lancar kok tadi jawabnya. Karena Nggak putus-putus. tahu. Oh, biasanya Ibu putus-putus gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi, oke, terima kasih Mbak Aya, terima kasih Mbak Aurora. Sudah amit ya. Jadi seperti ini. Kenapa titik fokusnya negatif? Karena fokus pada cermin-cermin itu di belakang cermin. Gitu. Jadi dia negatif. Kalau di depan cermin itu masih positif. Seperti itu. Ya, Bu, terus itu ya. Itu apa? Iya, betul. Nanti sifatnya juga negatif. Gitu. Nanti hasil perhitungannya. Kita coba ya. Oke. Kita kebagian menghitung jarak bayangan. Nah, di sini itu masih sama ya anak-anak. 1/F sebagai fokus sama dengan 1/FO. FO itu apa? Jarak terbelakang. Oh, kok ada FO, ada F, itu sama aja. Ya, misal nanti ada di rumusnya 1/F sama dengan 1/F. Ditambah 1/aksen. S aksen, itu sama aja. F itu sama dengan SO. O-nya itu objek, gitu ya. Lalu ditambah 1/FI atau F aksen, itu sama. Ya, I-nya itu image, gitu, bayangan, gitu. Nah, setelah kita mau tahu rumusnya masih sama ya anak-anak, antara cermin cekung dan cekung. Nah, kita coba pindah satu apa namanya, per FI-nya di sebelah kiri apa kanan? Ya, berarti kiri ya. Kiri sama dengan 1/F dikurangi. Ya, karena dia berpindah ya. 1/SO. Nah, lanjut. Ini diisi anak-anak. Mohon maaf, 1/F-nya berapa? Ya, terus di sini juga diisi 1 SO-nya berapa? Atau jarak bayangannya berapa? Tadi F-nya itu berapa anak-anak? Minus 5. Nanti ditulis juga minus 5. Gitu ya. Minus 5. Terus SO-nya berapa? SO-nya 5 juga. Nah, silakan diisi. Coba dihitung, diorek-orek ya, dihitung. Kalau sudah ketemu nanti pembilang dan penyebutnya diisi di bagian 1/F ini. Nah, kalau sudah ketemu ya pembilang penyebutnya dibalik, berarti FI-nya berapa? Ini juga dibalik nanti. Ya. Nah, Ibu tidak bisa mengetik di sini ya, karena itu jawaban dari masing-masing anak. Nah, Ibu hanya memandu saja. Gitu. Sudah siapa betul? Kalau semisal sudah diisi dan sudah ketemu jawabannya, bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan untuk pembesaran. Nah, X-nya sudah ketemu. X-nya sudah ketemu. Nah, di sini rumusnya masih sama. M atau perbesaran bayangan sama dengan harga mutlak itu digunakan untuk ininya tidak ada negatif. Ya, jadi itu hasilnya tetap positif nanti di F kita. F ini berapa? F ini dapatnya SO-nya berapa ya? Nah, silakan diisi. Terus bisa diisi saja. M-nya pasti tidak mana karena sudah ada tanda beda. Dan gitu. FI untuk jarak bayangan dan perbesaran sudah dihitung. Satu per minus 5, berarti 1/5. Nah, sudah dihitung. Nanti Ibu apa presentasi di aku ya. Ya, betul Mbak. Betul Mbak Dinar, karena Ibu ingin memastikan kalian benar-benar mendengarkan, menyimak dengan baik
ngantuk, malah ditinggal tidur ini. Nah, itu kan tidak tahu ya. Jadi itu untuk yang cengeng-cengeng. Oke, catatan tangan, kalau lagi jangan difoto dan dikasih. Jangan lupa, filenya dikasih nama. Nah, biar ibu tahu ini catatan siapa ya. Jadi, ya, nanti ibu akan jelaskan. Oke, putus-putus. Aduh, bagaimana ini? Putus-putus ya ternyata. Oke, sekarang masih putus-putus. Kalau putus-putus, astagfirullahaladzim. Putus-putus ya. Halo, sudah tidak putus-putus? Oke, Mbak Bu, itu mau sebut apa ya? Nanti ada tugas yang akan Ibu berikan gitu ya. Jadi akan Ibu sampaikan di akhir ya Mbak Aditya. Nanti Ibu akan jelaskan ya. Kita fokus ke LKM dulu. Kalau bisa diketik dulu. Oke, bentar ya. Dan perbesarannya sudah berapa ya ini anak-anak? Gitu. Ya, kalau suara masih. Ya. Oke, sudah belum yang bayangan FI-nya sudah bertemu? Kalau sudah kita lanjut. Yang perbesarannya sudah. Nanti kalau semisal belum, oh iya, ya di 5 menit lagi ya, Mas Fakih. Kalau sudah SI-nya ada beberapa, M-nya ada beberapa, gitu ya. Langsung ke identifikasi bayangan yang terbentuk. Kira-kira seperti apa? Tadi di bagian ini ya, bagian eksperimen sederhananya, bayangannya seperti apa? Begitu. Oke, nanti Ibu beri penjelasan juga di grup ya. Jadi, oke. SI, SO-nya sudah? SI sudah. SI dan perbesarannya sudah ketemu? Ya. Kalau sudah ketemu, silakan identifikasi bayangannya. Bayangannya terbentuk seperti apa? Tadi kalian sudah mencoba ya dengan sendok tadi. Selanjutnya, simpulkan tentang pembelajaran hari ini. Nah, ini tentang hambatan yang kalian temui. Nah, ini ya, pasti hambatannya paling banyak ini tentang sinyal ya kayaknya. Sinyal, Bu. Ya, kalau sudah S-nya sudah ketemu, anak-anak, M-nya sudah ketemu, sifat bayangan juga sudah diisi. Jangan lupa itu juga diisi ya. Apa yang dapat kamu simpulkan? Oh, ternyata cembung itu cuma mengisi satu sifat bayangan. Melihat tidak berkecil. Nah, terus, apalagi tadi ya, itu bilang, ada 3 sifat istimewa. Satu.
Oke ya. Nah, kalau sudah ya anak-anak, sudah diisi semua nih, ya. Sudah diisi semua, jangan lupa klik finish ya. Kadang-kadang itu anak-anak itu sudah diisi semua, tapi lupa klik finish. Jadi tidak di jadi tidak dikumpulkan. Jangan lupa klik finish. Sifatnya apa Bu? Aduh, sifatnya apa ya tadi anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Ini Mas Wafif bertanya, sifatnya apa ya ini? Ayo, ada yang bisa menjawab? Sifatnya apa, Bu? Diperkecil. Oke, diperkecil. Terus, satu lagi. Kriterianya kan ada tiga. Maya. Oke, Mas Wafif. Terus, tegak. Oke, sip. Nah, itu Mas Wafif. Mantap. Oke, nah gini nggak apa-apa anak-anak. Saling diskusi ya. Gitu. Mantap. Oke, siap. Jangan lupa klik finish kalau sudah selesai. Begitu ya. Ini ada finishnya ini. Nah, selesai. Nah, silakan dikumpulkan ya anak-anak. Bentar. Itu. Ya, baik. Kumpulkan. Ini juga tidak apa-apa. Jangan lupa ya. Soalnya kalau tidak dipilih, itu sama aja dong. Tapi kalau nggak membaca, cantik. Ya, jangan lupa klik finish ya. Kalau sudah, sudah Bu. Oke, sudah. Jangan parah Bu. Nah, seperti itu. Kalau pengajian tadi itu kita eh, perangnya bukan sama yang keadaan offline, tapi keadaan online. Sinyal, HP ngoreng lah, dan lain sebagainya. Ya, gitu ya. Kalian suka online atau suka offline kira-kira kalau seperti ini? Offline, iya. Itu juga suka. Offline. Offline ya. Oh, tidak terbayangkan kemarin kopi gitu ya. Offline. Itu juga sedikit offline. Oke, sudah ya, Ibu. Ya, silahkan jangan lupa dipilih, diisi semuanya gitu ya. Lanjut. Kita lanjutkan. Bisa kita lanjutkan anak-anak? Yang terakhir. Kalau yang terakhir aku jawaban kalian sendiri-sendiri dong. Ya, yang terakhir gimana? Ayo, yang dapat disimpulkan dari pembelajaran itu apa? Ya, apakah pembelajaran pengalaman dan mentalnya itu diisi sendiri-sendiri ya, Mas Hafid? Karena per anak itu nanti berbeda. Oke, siap. Oke, bisa Ibu lanjutkan ya. Oke, karena itu ya berapa menit? Oke, terus, udah apa sih ya ini? Atas siapa ya? Ini kalau aja. Ayo. Oh, hadir. Oke, Mas. Mas Ayu ya, Mas ya. Mas, kita satu lagi kita. Ini. Oh, ya. Sudah catat ini ya. Berarti Mas Ayu. Kalau masih bisa bergabung, silakan bisa bergabung ya. Lanjut, Bu. Kita lanjut ke pembahasan soal karena kayaknya tinggal 1 jam 15 menit lagi ya, karena kita istirahatnya langsung gitu ya, langsung tadi di 14.00 gitu. Jadi langsung ke contoh
soal. Ya. Silakan lab worksheet-nya jangan lupa dikumpulkan. Ini jangan lupa. Oke, kita ke contoh soal. Apakah bisa? Oke, kita ke contoh soal anak-anak. Ya, tadi di lab worksheet-nya sudah ada contoh soalnya ya. Nah, yang pertama, benda setinggi 10 cm berada di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari kelengkungan 80 cm. Bila jarak benda 60 cm, maka tentukan letak bayangan, permisalan bayangan, dan tinggi bayangan. Yang pertama, untuk yang pertama, kalian harus memahami soalnya dulu. Apa yang diketahui dalam soal? Yang pertama, tinggi bendanya. Tadi tuliskan dengan H. Tinggi benda itu H ya. Tinggi benda itu H sama dengan 10 cm. S-nya itu apa? Jarak benda itu sama dengan 60 cm. Lalu R-nya atau jari-jari kelengkungannya 80 cm. Tetapi ingat, titik R di bagian cermin cembung itu ada di belakang cermin. Sehingga kita menuliskannya minus 80 cm. Ketika diketahui R-nya itu berapa, ya, Bu, titik fokusnya berarti berapa? Nah, ingat, titik fokus itu titik fokus itu 2 kalinya R ya. Berarti kalau R-nya sudah diketahui, otomatis titik fokusnya tinggal dibagi 2. Berarti 80 ya, 80 dibagi di sini dikali setengah ya, sama aja dibagi 2 sama dengan minus 40. Yang ditanyakan adalah letak bayangan S aksen atau SI-nya, sama aja ya, Dek. Terus perbesaran bayangan dan tinggi bayangannya. Ya. Yang ada ini, yang ada aksennya itu bayangan, itu image gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara pengerjaannya? Oke, nah, yang pertama tentang jarak bayangan. Tadi itu kita mengetahui bahwa rumus 1 untuk jarak bayangan 1/S sama dengan 1/S atau SO ditambah 1/S aksen. Gitu ya. Tetapi karena di sini cermin cembung itu negatif, fokusnya berarti itu ditambahin negatif. Gitu ya. 1/F itu jadi negatif ya, ini berarti sama dengan 1/S, S-nya tadi 60, F-nya minus 40 ya. 1/minus 40 ditambah 1/60 ditambah ya tadi sama dengan 1/S aksen. Itu ya, sudah dituliskan, sudah dimasukkan ke dalam rumusnya, lalu kita tukar. Ya, kalau di matematika ini disamakan ya adik-adik, tapi kalau kita tukar 1/S aksennya, karena yang dicari 1/S aksen kan, atau SI, atau bayangan, sama dengan 1/minus 40 dikurangi 1/60. Seperti itu. Lalu 1/S aksen sama dengan, yuk disamakan penyebutnya. Antara 40 dan 60 itu penyebutnya 120. Nah, 120 dibagi 40 itu 3, berarti minus 3. Nah, 120 dibagi 60 itu 2, dikalikan 1, berarti 2 ya di sini. Nah, minus 3 apa sih ini? Dikurang ya, mohon maaf. Minus 3 dikurang 2 per 120. Jadi minus 5. Hutang 3, hutang lagi 2. Berarti minus 5 per 120. Nah, karena ini 1/S aksen atau SI sama dengan minus 5 per 120, kita balik.
S aksennya yang di atas. Berarti kalau dibalik yang kanan, yang kiri, yang kanan juga dibalik. Jadi 120 per minus 5. Hasilnya berapa? Minus 24. Jadi, letak bayangan itu ada di jarak 24 cm. Kenapa minus? Karena dia negatif di belakang cermin. Oh, kok nggak paham? Mbak Dini nggak paham yang bagian mana, Mbak? Apakah putus-putus ya? Dari jarak bayangan, ada yang rumusnya sama seperti yang kemarin, hanya fokusnya itu negatif. Oh ya, boleh. Kalau mau dikirimkan, boleh. Nanti Ibu kirimkan ya PPT-nya. Ya, oke. Nah, bisa Ibu lanjutkan ya. Berarti kita kap berbesaran bayangan. Di yang mana sih, Ibu? Sama-sama. Kita kap berbesaran bayangan. M itu rumusnya adalah mutlak S aksen per S atau SI per SO. Sama aja ya anak-anak. Jadi antara SI dan S aksen, S dan SO itu sama ya. Pokoknya tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Karena SI-nya kita sudah mengetahui ya, minus 24. Lalu dibagi lagi 60. SO-nya kan 60 cm tuh. Dihitung. Jadi berapa ini? 0,4 kali. Gitu. Ingat anak-anak, kemarin Ibu sudah mengatakan bahwa ketika M lebih dari 1 itu diperbesar, ketika M kurang dari 1 itu diperkecil, dan ketika M sama dengan 1 itu sama besar. Nah, ini bayangannya itu perbesarannya 0,4. Kira-kira diperbesar apa diperkecil berarti? Kira-kira diperbesar apa diperkecil ya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, dilanjutkan ya. Tinggi bayangannya itu karena kita sudah mengetahui M-nya itu 0,4, ya dimasukkan ke M ini, sama dengan rumus tinggi bayangan, jangan lupa tinggi bayangan per tinggi benda ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus perbesaran bayangan untuk mengetahui tinggi benda. Gitu ya. M-nya kan 0,4, sudah dimasukkan tuh M-nya 0,4. Tinggi bayangannya kan belum diketahui. Per tinggi bendanya itu tadi berapa? 10. Nah, selanjutnya kita kalikan silang antara 0,4 dan 10 ini. Didapatkan hasil tinggi bayangannya itu 4 cm. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, tadi ini. Perbesaran bayangannya berarti diperbesar apa diperkecil kira-kira? Kira-kira diperbesar apa diperkecil? Karena dia kurang dari 1, berarti diperkecil. Gitu ya. Oke, lanjut. Iya, betul. Betul, Mas Alari. Diperkecil karena kurang dari 1. Oke, anak-anak. Kita sudah ke kesimpulan ya. Yang pertama, hari ini kita sudah belajar tentang cermin cembung. Cembung itu ada 3 sinar istimewa ya. Yang pertama, yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Sinar yang kedua, melalui titik fokus seolah-olah dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Lalu, di sinar yang ketiga itu melalui titik R, ya dipantulkan kembali ke titik R tersebut atau R itu jari-jari kelengkungan. Lalu di cermin cembung itu ada 4 ruangan juga. Ruangan 1, 2, 3 itu berada di belakang cermin. Ruangan 4 atau ruang benda itu ada di depan cermin. Kebalikan sama cermin cekung ya.
Nah, ruang 1 itu posisinya sama. Cermin fokus ruang 1, fokus jari-jari kelengkungan atau R ruang 2, R ke sana ruang 3. Tuh. Jadi ruang bendanya itu ruang 4, ruang bayangannya itu ruang 1, 2, 3. Next. Oke, ini untuk rumusnya ya anak-anak. Rumusnya itu sebenarnya sama. 1/S ditambah 1/S aksen. Tetapi karena fokus cermin cembung, mohon maaf, fokus cermin cembung ini negatif, itu berarti dimasukkan negatifnya. Jadi ini tuh sebenarnya sama, tapi nanti negatif gitu ya. Jadi rumusnya itu bukan 1/F, tapi 1/F. Nah, nggak ada minusnya ya ini, tapi Ibu langsung tuliskan 1/F ini supaya kalian ingat. Oh, berarti F-nya itu minus. Gitu. Sifat bayangannya tadi Maya tegak diperkecil. Hanya satu. Maya tegak diperkecil. Cermin cembung lebih gampang ya dari cermin cekung. Kalau cermin cekung ada ruang-ruangannya ya. Kalau cermin cembung itu Maya tegak diperkecil. Lalu untuk perbesarannya, nah ini S aksen per S sama dengan H aksen per H. Sama ya seperti yang kemarin. Oke lanjut, berapa menit lagi nih? Oke, sudah jam 10. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita dapat membedakan antara sifat bayangan cermin cekung dan cermin cembung. Kalau sifat bayangan cermin cembung itu hanya satu, yaitu Maya tegak diperkecil. Kalau cermin cekung itu tergantung dengan ruangan benda, ya. Ketika bendanya di ruang pertama, kemarin gimana? Berarti Maya tegak diperbesar. Ruang bendanya di ruang kedua, berarti nyata terbalik diperbesar. Ruang bendanya di ruang ketiga, nyata terbalik diperkecil. Seperti itu ya. Bu, banyak banget yang harus diingat. Ini untuk pembiasaan ya anak-anak. Nanti kalau untuk pembiasaan kalian mendengarkan hal-hal seperti ini terus, nanti gampang kok untuk diingat. Langsung nempel. Tapi mungkin ini karena materi baru, jadi otak itu memang harus ada adaptasinya. Nggak apa-apa, itu normal. Jangan ambil pusing ya. Besok kita ulang lagi, pelajari lagi. Gitu ya. Oke, lanjut. Mas Sofi emot ini ya, emot nangis ya. Oh, banyak banget. Enggak kok Mas Sofi. Kita belajar bareng-bareng. Nah, contoh penerapannya. Tadi di kaca spion, cermin tikungan. Nah, penjelasan dari warganya itu, atas jawaban dari warganya harus menggunakan cermin cembung gitu. Terus ada di lampu penerangan gitu ya untuk contohnya. Terus lanjut, Mas materi harus digambar, Bu. Lebih bagus digambar, Kak. Mbak Dinar, bagusnya digambar. Oke, terima kasih kalau di-print terus ditempel. Boleh enggak, Bu? Oke. Di-print terus ditempel. Yang penting tidak memberatkan anak-anak saja. Takutnya kalau di-print itu nanti di-print di luar terus mengeluarkan uang gitu ya. Nah, itu nanti takutnya memberatkan. Nah, terserah kalian mau dicatat, boleh, di-print boleh, tapi harus ada yang dikumpulkan ke ibu supaya ibu tahu, oh kalian itu benar-benar menyimak ibu apa tidak, seperti itu. Tapi yang tidak memberatkan ya, malah banyak yang boleh di-print. Oh iya, oh gitu. Atau ini sudah punya print sendiri ya? Mungkin ya, mungkin sudah punya di-print sendiri ya. Yang penting yang tidak memberatkan ya Mbak-mbak, Mas-mas. Ya betul. Yang penting tidak memberatkan, terserah gitu ya. Tapi nggak dikumpulkan. Oke Mas Mbak, hari ini sudah selesai untuk Zoom-nya. Terima kasih untuk partisipasi kalian ya. Tadi berdiskusi gitu ya. Dan juga tadi kita mengerjakan dipandu Ibu ya, live worksheet. Nah, jangan lupa dipencet finish, dikumpulkan. Lalu nanti Ibu akan sebar BCA-nya ya Mas Mbak di grup kelas ya. Karena Ibu sedang Zoom ini nanti Ibu sebar nanti ya untuk penjelasan penugasannya. Jadi, untuk penugasannya yang pertama, kalian mengirimkan live worksheet-nya. Gitu ya.
Kalau sudah dikirim ya sudah, berarti sudah selesai. Yang kedua, catatan materinya. Minta tolong Ibu difotokan atau di print, nanti diubah ke PDF dan dikirim di link Drive yang sudah Ibu bagikan. Oke. Yang ketiga, untuk memahamkan kalian terkait perhitungan atau rumus ya yang tadi Ibu sudah jelaskan, silahkan mengerjakan di buku mandiri kalian. Bukunya enggak Ibu bawa. Buku mandiri kalian halaman 201 materi materi cembung, Mbak, yang online ini saja. Yang online ini saja gitu ya. Ibu lanjutkan, penugasannya halaman 201, nomor 18 sampai 21. Gitu ya. Ini nomor 18 dan 21. Gitu. Ditulis caranya. Kalau semisal tidak ada caranya, berarti langsung ditulis jawabannya. Di foto, langsung kirimkan ke Drive. Yang Ibu kirimkan ya linknya. Jangan lupa dikasih nama loh ya anak-anak, soalnya Ibu belum hafal ini. Ya, ada Mbak Abigail, ada Mbak Dinar, ada Mas Alar tadi, ada Mas Saki, Mbak Aya itu ya. Kan Ibu belum hafal nih, apalagi tulisannya. Jadi harus dinamain ya, jangan lupa, begitu. Begitu ya, itu untuk penugasannya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ini sudah jam 10 lewat 6. Oh, mohon maaf, 1 menit lewat ya. Oke, mohon maaf ya anak-anak, Ibu mau screenshot terlebih dahulu. Ya, yang bisa on cam silahkan on cam. Ya, yang bisa on cam silahkan on cam. Tadi sudah ada beberapa anak yang apa namanya? Ibu ya, jadi sudah catat. Tapi untuk di sini mohon maaf berkenan untuk on cam biar Ibu screenshot terlebih dahulu. Ini benar tidak ada lawan on cam ini. Oke, sudah Ibu screenshot. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, Ibu tutup dulu ya. Terima kasih untuk pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Tadi sudah berdiskusi di kolom chat ya. Terima kasih. Tapi Ibu berharap kalau semisal online lagi, kalian bisa on mic ya. On cam juga boleh ya. Itu. Mohon maaf, tadi ada kendala sinyal juga ya. Oke, jangan lupa tugasnya nanti Ibu ingatkan di grup juga. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Selamat melanjutkan sesi istirahat ya. Istirahat 20 menit ya. Habis itu selamat melanjutkan sesi belajar. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Sama-sama Mas Alarin. Ya, bisa live ya, anak-anak. Terima kasih.